Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabik pun. Ujian promosi Dr. Saudara Didi Kurniawan SH.MH dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Rektor beserta tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ujian promosi Dr. Saudara Didi Kurniawan SH.MH dibuka oleh Rektor. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ujian promosi doktor atas nama Saudara Didi Kurniawan SH.MH dengan ini saya nyatakan dibuka. Padahal dipersilakan menjemput Promovendus memasuki ruang sidang. Apakah saudara siap mengikuti ujian pada hari ini? Siap. Promovendus disilakan menuju podium. Sebelum memulai ujian, saya persilakan promotor Profesor Dr. Maruni SH.M. Hum memperkenalkan Promovendus kepada hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Tim Penguji yang sekaligus Rektor Universitas Lampung. Yang saya hormati para tim penguji, terutama penguji eksternal, Bapak Dr. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya membacakan riwayat hidup Promovendus. Promovendus Didi Kurniawan dilahirkan di Sukaraja, Nuban, Lampung Timur pada tanggal 10 Oktober 1980 sebagai anak keempat dari 4 bersaudara dari Bapak Suparjan dan Ibu Siti Rupingah. Istri Promovendus bernama Wiranti yang hadir juga pada saat ini bekerja sebagai Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan dikaruniai anak 3 orang yaitu Ananda Muhammad Kenrilo Kurniawan yang saat ini menempuh pendidikan di MTS Negeri 1 Bandar Lampung, Siti Aisandira Kurniawan menempuh pendidikan SD Kartika 25 Bandar Lampung, serta Muhammad Kendida Kurniawan yang dilahirkan sebagai anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bersamaan penulis menyelesaikan disertasi ini. Pendidikan SD Promovendus
SDN 1 Pasir Sakti lulus tahun 93, SMP PGRI Pasir Sakti lulus tahun 1996, SMA Negeri 1 Way Jepara lulus tahun 1990, sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung lulus tahun 2004, Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung lulus tahun 2016, dan pada tahun 2019 terdaftar sebagai mahasiswa program studi doktor ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, kelas kerjasama dengan Kejaksaan Agung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi Resimen Mahasiswa, baik di staf Komando Resimen Mahasiswa Raden Intan Lampung, maupun di Satuan 201 Universitas Lampung tahun 1999 sampai tahun 2004, dan sebagai Presidium Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Lampung tahun 2003. Tahun 2004 penulis diterima sebagai calon pegawai negeri sipil dengan status calon jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia dan ditempatkan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tahun 2005. Pada tahun 2006 diangkat sebagai PNS dengan status calon jaksa di tempat yang sama. Sebagai jaksa pertama, penulis ditempatkan di Kejaksaan Negeri Nabire tahun 2008 dan pada tahun 2009 diangkat sebagai Kepala Subseksi Pra Penuntutan Seksi Tindak Pidana Umum di tempat yang sama. Selanjutnya mendapat promosi sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Maroke pada tahun 2010, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Gunung Sugih Lampung Tengah pada tahun 2013, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tiga Rasa Kabupaten Tangerang pada tahun 2015, Kepala Seksi Penuntutan pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung pada tahun 2017, dan Kepala Seksi Wilayah 1 Subdit Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan sekarang. Disertasi ini ditulis oleh Promopendus, diawali dengan adanya kerisauan intelektual Promopendus tentang tidak efektifnya sistem penyidikan dan penuntutan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk itu disertasi ini menawarkan formulasi kewenangan penyidikan oleh kejaksaan sebagai pengendali perkara di masa yang akan datang. Demikian. Terima kasih, saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan kepada hadirin tim penguji. Ketua Penguji Rektor Universitas Lampung adalah saya sendiri, Profesor Dr. Insinyur Rusmelia Afriani, DA, IPM. Penguji eksternal dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Dr. Ketut Sumedana, SHMH. Penguji internal dari Universitas Lampung, Dr. Erna Dewi, SHMH. Penguji internal dari Universitas Lampung, Dr. HS Trisnanta, SHMH. Penguji internal dari Universitas Lampung, Dr. A. Irzal Fardiansa, SHMH. Dekan Fakultas Hukum Unila sebagai penguji internal, Dr. M. Fakih, SHMS. Sekretaris penguji sekaligus Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Profesor Dr. Muhammad Akib, SHMHum. Ko-promotor dari Universitas Lampung, Dr. Heni Siswanto, SHMH. Promotor dari Universitas Lampung, Profesor Dr. Maruni, SHMHum. Selanjutnya, saya mempersilahkan kepada Promopendus untuk mempresentasikan disertasi Anda maksimal 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, yang saya hormati dan amat terpelajar, Ketua Penguji Profesor Dr. Insinyur Rusmelia Afriani, DEA, IPM, dan Sekretaris Penguji Profesor Dr. Muhammad Akib, SHMHum. Para anggota tim penguji, penguji eksternal,
Dr. Ketut Semedana SHMH. Penguji internal Dr. Muhammad Fakih SHMS, Dr. Erna Dewi SHMH, Dr. HS Tisnanta SHMHUM, dan Dr. Ahmad Iljal Fardiansa SHMH. Promotor Profesor Dr. Maroni SHMHUM, Co-Promotor Dr. Heni Siswanto SHMH, dan para tamu undangan yang hadir baik secara offline maupun secara online. Perkenankan Promopendus mempresentasikan disertasi berjudul Reformulasi Kewenangan Penyidikan oleh Kejaksaan sebagai Pengendali Perkara Dominus Litis. Latar belakang kewenangan penyidikan oleh kejaksaan terbatas pada tindak pidana khusus tertentu, sedangkan dalam tindak pidana umum, kejaksaan hanya sebatas sebagai penuntut umum yang diberikan kewenangan pra penuntutan dengan asas diferensiasi fungsional dan kompartemenisasi. Pra penuntutan yang diharapkan dapat menjembatani koordinasi penyidik dengan jaksa penuntut umum tidak berjalan efektif dan cenderung membahayakan keutuhan penanganan perkara. Hubungan yang tidak harmonis, adanya ego sektoral dengan saling mempertahankan fungsi masing-masing menyebabkan puluhan ribu kasus menggantung, menggelembung, floating cash yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dari korban maupun pelaku pidana. Selain itu, dengan keterbatasan peran jaksa penuntut umum yang tidak mengikuti langsung sejak awal penyidikan dan hanya menerima berkas perkara hasil penyidikan, ternyata pada saat di persidangan seringkali saksi-saksi dan terdakwa mencabut keterangannya di BAP karena adanya tekanan paksaan pada saat memberikan keterangan. Dan terungkap juga di persidangan fakta-fakta adanya rekayasa penyidikan yang mengakibatkan tidak terbuktinya suatu perkara dan terdakwa dibebaskan. Untuk itu, perlu dilakukan penambahan peran dan fungsi dari jaksa penuntut umum dengan melakukan reformulasi kewenangan penyidikan oleh kejaksaan sebagai pengendali perkara dominus litis. Permasalahan yang dapat dirumuskan, pertama, bagaimanakah kondisi existing kewenangan penyidikan oleh kejaksaan sebagai pengendali perkara? Yang kedua, apakah urgensi dilakukan reformulasi kewenangan penyidikan oleh kejaksaan sebagai pengendali perkara? Yang ketiga, bagaimanakah bentuk kewenangan penyidikan oleh kejaksaan sebagai pengendali perkara dominus litis di masa depan? Penelitian hukum ini yang utama menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang kedua pendekatan sejarah, yang ketiga pendekatan perbandingan, dan yang keempat pendekatan politik hukum. Selain itu juga digunakan tipe penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal, yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisa data yang bersifat deskriptif dan dalam bentuk preskriptif. Kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis permasalahan disertasi ini adalah teori penegakan hukum pidana, kedua teori sistem peradilan pidana, dan ketiga teori pembaruan hukum pidana. Hasil dan pembahasan pertama mengenai kondisi existing kewenangan penyidikan oleh kejaksaan sebagai pengendali perkara dominus litis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau yang lazim disebut KUHAP dan beberapa undang-undang di luar KUHAP, kejaksaan mempunyai kewenangan penyidikan dalam tindak pidana khusus tertentu. Pra penuntutan yang diharapkan dapat menjembatani koordinasi penyidik dengan jaksa penuntut umum
yang dalam pelaksanaannya tidak berjalan efektif dan menimbulkan banyak permasalahan. Jaksa penuntut umum tidak dapat aktif menjaga nilai-nilai due process of law untuk mencegah pelanggaran dalam penyidikan. Masalah terjadi ketika penyidik tidak pernah mengirimkan berkas perkara hasil penyidikan kepada jaksa penuntut umum, maka kewenangan pra penuntutan yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum tidak akan ada atau tidak akan terjadi. Sehingga ketergantungan kewenangan pra penuntutan dari jaksa penuntut umum terhadap penyidik sangat besar. Sehingga dalam pembahasan kedua, Promopendus membahas mengenai urgensi dilakukan reformulasi kewenangan penyidikan oleh kejaksaan sebagai pengendali perkara dominus litis. Hubungan penyidik dan jaksa penuntut umum melalui mekanisme pra penuntutan dalam pelaksanaannya mengalami kendala-kendala, yaitu yang pertama, terjadinya proses bolak-balik berkas perkara dari penyidik kepada jaksa penuntut umum yang tidak kunjung selesai. Yang kedua, koordinasi yang kurang harmonis antara jaksa penuntut umum dengan penyidik karena adanya ego sektoral. 3, penyidik telah melampaui batas waktu dalam menyelesaikan berkas perkara yang kurang lengkap. Berkas perkara yang telah diberi petunjuk oleh jaksa penuntut umum tidak dilaksanakan dengan baik oleh penyidik. Yang kelima, locus delicti, tindak pidana lebih dari satu tempat. Yang keenam, berkas perkara yang dikembalikan untuk dilengkapi tidak dikembalikan lagi kepada jaksa penuntut umum oleh penyidik. Jaksa penuntut umum tidak menguasai permasalahan seutuhnya karena hanya memeriksa berkas perkara. Lemahnya pengawasan horizontal dari jaksa penuntut umum kepada penyidik. Yang kesembilan, terbatasnya jumlah jaksa penuntut umum. Selain itu, disebabkan kurang maksimalnya atau optimalnya kejaksaan dalam mengimplementasikan asas dominus litis, asas single prosecution system, asas oportunitas, asas independensi penuntutan, asas perlindungan jaksa. Sehingga dalam pembahasan ketiga, Promopendus mengusulkan bentuk kewenangan penyidikan oleh kejaksaan sebagai pengendali perkara dominus litis di masa depan. Sebagai upaya mengatasi permasalahan diferensiasi fungsional dan kompartemenisasi hubungan antara penyidik dan jaksa penuntut umum dengan mekanisme pra penuntutan, Promopendus menawarkan solusi sebagai novelty atau kebaruan melalui bentuk baru kewenangan penyidikan oleh kejaksaan sebagai pengendali perkara di masa depan dengan perubahan dalam aspek substansi, struktur, dan aspek kultur sebagai upaya mewujudkan kejaksaan sebagai pengendali puncak penyidikan, the top leader investigation, melakukan penuntutan progresif persecution berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang diwujudkan melalui perubahan dalam aspek substansi hukum kewenangan penyidikan oleh kejaksaan. Pertama, memberikan kewenangan jaksa penuntut umum sebagai pengendali penyidikan perkara. Sejalan dengan pasal 111 ayat 2 RUU KUHP pada pokoknya menyatakan yang maju dalam pemeriksaan pendahuluan adalah penuntut umum. Sehingga jaksa penuntut umum perlu diberikan kewenangan sebagai pengendali penyidikan untuk menghadap hakim pemeriksa pendahuluan. Sebagaimana pendapat dari Bardan Nawawi Arif, adanya pengendali puncak, the top leader, the top law enforcement officer, merupakan konsekuensi logis dari manajemen sistem peradilan pidana yang terpadu, integrated criminal justice system. Tanpa adanya pengendali puncak, dikhawatirkannya sistem peradilan pidana bersifat fragmentaris atau instansi sentris. Dalam praktek dunia internasional, kewenangan jaksa penuntut umum untuk menjadi pengendali penyidik, mengawasi keabsahan penyidikan adalah suatu kelaziman
dan sah-sah saja sebagaimana tertuang dalam Guidelines of the Rule Prosecutor Act United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offender, Havana, 27 Agustus sampai 7 September 1990. Hal ini diperkuat dengan Statuta Roma yang disahkan oleh Konferensi Diplomatik PBB tentang pembentukan Mahkamah Pidana Internasional tanggal 17 Juli 1998 yang dalam pasal 54 pada pokoknya menyebutkan jaksa penuntut umum memperluas penyidikan dan melakukan tindakan tambahan, mengendalikan penyidikan, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang diperlukan. Selanjutnya, usulan perubahan penanganan fungsi kewenangan oleh kejaksaan yang kedua adalah jaksa penuntut umum dapat melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi penyidikan. Pengawasan penyidikan perlu dioptimalkan untuk mencegah maladministrasi dan penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan. Dilakukan terutama terhadap perkara pidana yang tidak ditindaklanjuti atau menjadi tunggakan penyidikan dalam rentang waktu tertentu guna memberikan kepastian hukum. Yang ketiga, jaksa diberikan kewenangan untuk dapat melakukan penyidikan tambahan atau lanjutan. Penyidikan lanjutan ini kewenangannya sama dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan dilakukan setelah penyidik mendapat petunjuk dari jaksa penuntut umum tidak dapat memenuhi petunjuk dan penyidik menyatakan sudah optimal penyidikannya namun belum cukup bukti, maka jaksa penuntut umum diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tambahan. Perubahan kedua dalam aspek struktur hukum kewenangan penyidikan oleh kejaksaan. Di masa depan, jaksa penuntut umum yang akan maju ke pemeriksaan pendahuluan, pengganti pra-peradilan, dengan menghadap hakim pemeriksa pendahuluan untuk melawan tersangka atau kuasa hukumnya, sehingga perlu dilakukan perubahan fungsi kelembagaan penyidikan dan penuntutan, di mana jaksa penuntut umum menjadi pengendali penyidikan sebagaimana usulan Promopendus mengenai konsepsi penyidikan dan penuntutan di masa depan, yaitu jaksa penuntut umum sebagai pengendali penyidikan atau top leader. Kemudian perubahan ketiga adalah dari aspek budaya hukum kewenangan penyidikan oleh kejaksaan. Pembaruan budaya hukum dengan pendekatan yang pertama, menggunakan pendekatan religius yang fundamental dalam membentuk budaya hukum penegakan hukum supaya tetap independen, jujur, dan berintegritas, menitikberatkan pada asas keilmuan hukum pidana dan tuntunan ketuhanan religius dalam penegakan hukum pidana. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari oleh jaksa dengan berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung nomor 14 tahun 2012 tentang Kode Perilaku Jaksa yang didasari oleh doktrin Trikrama Adiaksa. Kedua, melalui pendekatan kontekstual yang dirancang untuk menerapkan hukum pidana berdasarkan hukum positif dalam konteks sistem hukum nasional. Ketiga, pendekatan komparatif. Perbandingan digunakan untuk melihat bagaimana negara lain mengatur sendiri hukum pidana dan proses penegakan hukumnya. Perbandingan hukum yang Promopendus teliti adalah dengan membandingkan sistem hukum di negara Belanda, Polandia, dan Amerika dan Singapura, di mana kejaksaan yang mempunyai peran penting dalam proses penanganan perkara pidana, yaitu selain melakukan penuntutan juga sebagai penyidik atau pengendali penyidikan. Kesimpulan, yang pertama, kondisi existing, kewenangan penyidikan oleh kejaksaan sebagai pengendali perkara dominus litis terbatas pada tindak pidana khusus tertentu. Hubungan penyidik dan jaksa penuntut umum di dalam KUHP adalah koordinatif melalui lembaga pra-penuntutan berdasarkan asas diferensiasi fungsional. Yang kedua, urgensi dilakukan reformulasi kewenangan penyidikan oleh kejaksaan karena terdapat kendala dalam pelaksanaan KUHP
akibat penerapan asas diferensiasi fungsional dan kompartemenisasi yang menyebabkan implementasi asas dominus litis, single prosecution system, asas oportunitas, asas independensi penuntutan, dan asas perlindungan jaksa tidak optimal. Yang ketiga, bentuk kewenangan penyidikan oleh kejaksaan sebagai pengendali perkara dominus litis di masa depan, yaitu pembaharuan dalam aspek substansi, aspek struktur, aspek budaya, dan yang diimplementasikan melalui kejaksaan sebagai pengendali puncak penyidikan, the top leader investigation, melakukan penuntutan progresif prosecution berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Implikasi dalam tataran teoretik, penambahan fungsi kewenangan penyidikan oleh kejaksaan sebagai pengendali penyidikan memperkuat peran dan fungsi kejaksaan sebagai pengendali perkara dominus litis atau pengendali puncak top leader dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Yang kedua, pada tataran praktik, terbangunnya hubungan yang terintegrasi secara harmonis antara penyidik dan jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara melalui persetujuan bersama antara lembaga dan adanya political will, kearifan sikap legowo untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam sistem penegakan hukum yang lebih baik lagi di masa depan. Saran rekomendasi. Pertama, perlu menghilangkan asas diferensiasi fungsional dalam penyidikan dan penuntutan untuk menjaga kesatuan sistem penegakan hukum yang integral sebagai perwujudan dari integrated criminal justice system. Yang kedua, perlu perubahan pola penyidikan dan penuntutan yang memposisikan kejaksaan sebagai pengendali perkara, memberikan arahan dan petunjuk, melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi dari awal penyidikan sampai dengan menentukan apakah suatu perkara dihentikan atau dilakukan penuntutan di persidangan. Yang ketiga, mengoptimalkan fungsi lembaga penyidikan dan penuntutan melalui perubahan substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum dalam langkah penegakan hukum yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Demikian presentasi ini Provendus sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Selanjutnya mohon masukan, saran, arahan, dan petunjuk dari penguji. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Untuk memulai sesi pertanyaan, saya akan memulai dengan mengajukan pertanyaan dari saya sendiri. Pertanyaan pertama, bahwa disertasi Anda mempunyai novelty. Kejaksaan sebagai pengendali perkara top leader untuk melakukan progressive prosecution berdasarkan azas kemanusiaan yang adil dan beradab. Tolong jelaskan secara singkat tentang novelty Anda kepada kami. Yang kedua, sejauh mana dari hasil disertasi atau penelitian Anda dapat Anda terapkan di lingkungan tempat Anda kerja? Waktu 3 menit saya berikan kepada Provendus untuk menjawab pertanyaan dari saya. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan dari yang amat terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Lusmelia Afriani, DEA IPM. Selanjutnya izinkan Provendus menjawab. Yang pertama, novelty secara singkat. Novelty secara singkat, pada dasarnya Provendus menyatakan bahwa kejaksaan sebagai pengendali puncak penyidikan. Yang pertama, bahwa penyidikan adalah bagian dari proses penanganan perkara yang jaksa penuntut umum tidak dapat dalam pelaksanaannya sekarang, tidak dapat ikut campur dalam proses penyidikan, hanya menerima hasil penyidikan. Sehingga akan kesulitan dalam membuktikan perkaranya di persidangan, sehingga perlunya diberikan fungsi dari jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan
sehingga tidak terjadi adanya rekayasa penyidikan. Yang selanjutnya, yang kedua, mengenai penuntutan progresif, bahwa pada saat ini sekaligus menjawab pertanyaan kedua, implementasinya di lembaga tempat Forkopimdus bekerja adalah bahwa pola penuntutan yang sekarang adalah bukan lagi menghukum orang sebanyak-banyaknya, bahwa slogan kami adalah tajam ke atas, humanis ke bawah, diimplementasikan dengan adanya restoratif justice, bahwa penuntutan secara progresif tidak hanya menghukum orang sebanyak-banyaknya, tetapi merehabilitasi atau memulihkan baik korban maupun pelaku dalam keadaan semula melalui program restoratif justice. Tidak semua perkara diajukan ke persidangan. Izin sementara. Baik, selanjutnya saya persilakan penguji eksternal Bapak Dr. Ketut Sumenda SHMH, Ketut Subadana SHMH, 15 menit pertanyaan dan langsung dijawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Tim Penguji dan semua anggota penguji, dan khususnya yang saya banggakan Mas Didi Kurniawan selaku Forkopimdus. Saya tertarik sekali dengan judulnya aja, saya tertarik dengan membahas reposisi kewenangan penyidikan, sangat tertarik. Maka saya tidak akan bertanya tapi akan memberikan ilustrasi mengenai kenapa jaksa menjadi dominis litis dalam suatu penanganan perkara. Itu akan saya sampaikan. Bahwa jaksa ini bertanggung jawab mulai dari hilir sampai ke hulu dalam proses penanganan perkara. Mulai dari tingkat penyidikan harusnya tahu jaksa. Ketika perkara tersebut sudah P21 dan sudah tahap 2, jaksa masih mempunyai kewenangan apakah perkara ini layak apa tidak dilimpahkan ke pengadilan. Itu tercantum dalam pasal 139 dan 140 KUHP. Nah, sehingga itulah yang menghasilkan namanya restoratif justice. Kalau tidak layak, kita upayakan damai, perkara tersebut diberikan restoratif justice. Nah, dalam proses penyidikan saya bilang, ketika penyidikan itu jelek, maka hasil penuntutan pasti jelek dan hasil proses persidangan mendapatkan putusan yang jelek pula. Sehingga itu saya bilang bahwa jaksalah yang mempunyai dominis litis dari suatu perkara itu secara utuh. Itu dulu jelaskan Mas Didi. Kemudian saya sangat tertarik tadi yang disampaikan oleh Mas Didi. Selama ini Mas Didi memang betul terjadi bolak-balik perkara sampai puluhan ribu di kita, dan ini akan terus menerus menimbulkan ketidakpastian hukum. Saya sangat setuju. Karena apa? Dengan sistem diferensiasi KUHP yang diterbitkan sekarang hanya menghasilkan koordinasi yang secara administratif menurut saya tidak efektif dilaksanakan dan tidak optimal. Artinya apa? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Didik, saya senang sekali bahwa penegak hukum ini tidak memproduksi perkara, tetapi bagaimana melakukan pencegahan sehingga perkara itu tidak terjadi dalam satu daerah. Sehingga kalau banyak ada perkara di daerah itu membuktikan bahwa penegak hukum itu tidak berhasil. Ketika dia mengungkap perkara terlalu banyak di suatu daerah, penegakan hukum itu tidak berhasil. Ketika suatu daerah itu tidak ada lagi perkara dan tidak ada lagi korupsi misalnya, berarti penegakan hukum itu berhasil dari sisi pencegahan. Ini yang kita belum mengerti pada saat ini. Ya, penegak hukum ini disuruh nyari perkara, disuruh ditarget mencari perkara, tapi sebenarnya itu adalah kelemahan daripada penegak hukum itu sendiri. Gitu. Ya, sehingga menurut saya ya, dengan adanya diferensi fungsional ini tidak harus koordinasi, tapi yang harus diciptakan ke depan adalah kolaborasi. Bagaimana menyelesaikan perkara itu secara kolaboratif sehingga sama-sama membangun bahwa perkara itu berhasil dari sisi penyidikan, penuntutan sampai pada proses pengadilan. Selama ini yang muncul ada yang namanya PPNS, ada penyidik kepolisian, PPNS pun ada korwasnya yaitu penyidik juga, akhirnya larinya juga ke P18 ke P19, ini yang muncul. Jadi konsepnya Mas Didi ini saya sangat senang bahwa jaksa harus terlibat di dalamnya dalam proses penyidikan.
Ke depan kalau misalnya proses KUHP ini akan berubah, dengan sendirinya kita juga harus menjadi trigger di sana dalam menyelesaikan satu perkara, dan termasuk dengan adanya hakim komisaris tadi disebut ya, jaksa harus berperan di sana. Selama ini jaksa tidak berperan, hanya sebagai buril, hanya sebagai orang yang menerima perkara begitu saja, kemudian tidak tahu, sehingga beberapa motif perkara yang kita saksikan di depan TV seperti kasus FS ini tidak sampai tidak ketemu motifnya seperti apa, karena kita nggak terlibat langsung di dalamnya. Sehingga apa yang dibilang oleh jaksa dengan gayanya, jaksa itu akan ngomong motif tidak penting, tapi yang paling penting bagaimana pasal-pasal, unsur-unsur pasal itu kita bisa buktikan dalam proses persidangan. Itu keliru sebenarnya. Maka dari itu memang betul bahwa jaksa ini harus sejak awal proses harus dilibatkan. Sehingga ada apa? Ada fungsi saling pengawasan, yaitu penyidik diawasi oleh jaksa penuntut umum juga diawasi oleh hakim itu sendiri sebelum proses pemeriksaan persidangan itu dilaksanakan. Nah, ini yang tidak ada di dalam konsep KUHP yang ada sekarang. Sehingga ini sangat penting sekali memang judul ada reposisi kewenangan jaksa ini sebagai penyidik, tetapi harus digaris underline, harus dijelaskan penyidik tertentu itu apa. Karena namanya penyidik tertentu itu bisa juga penyidikan yang terorganisir, atau dijelaskan penyidik-penyidik yang sulit pembuktiannya, seperti tindak pidana HAM kita sudah punya kewenangan. Ada juga tindak pidana di bidang perekonomian negara, ada tindak pidana di bidang keuangan negara. Ini harus dijelaskan secara tegas dalam disertasi depannya sebagai masukan ini. Saya kira itu masukan saya, mudah-mudahan ini bisa menjadi implementasi ke depannya, dan saya sangat bersyukur Mas Didi sudah mampu pada hari ini memberikan gambaran tentang kita bagaimana proses penegakan hukum di Indonesia yang carut marut akibat dari satu sistem yang keliru, dan KUHP adalah menjadi solusi dan jawaban untuk ini semua. Sekian dan terima kasih. Mau ada komentar atau lanjut? Siap. Izin terima kasih atas masukan dan saran yang amat terpelajar Dr. Ketut Sumedana SHMH. Promopendus menyampaikan sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh penguji eksternal Dr. Ketut Sumedana SHMH. Ingin Promopendus menambahkan bahwa keberhasilan atau kegagalan penanganan perkara, terutama dalam penuntutan, bebasnya atau tidak terbuktinya terdakwa, bukan hanya tanggung jawab jaksa penuntut umum, tapi tanggung jawab bersama antara penyidik dan jaksa penuntut umum. Sehingga ketika penyidik melakukan penyidikan sudah selesai diserahkan kepada jaksa penuntut umum, bukan berarti penyidik lepas tangan dan lepas tanggung jawab ketika perkara tersebut bebas atau tidak terbukti, karena dasarnya adalah dari penyidik. Sehingga perlunya jaksa penuntut umum untuk mengetahui penyidikan dari awal. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan penguji internal Ibu Dr. Erna Dewi, SHMH. Pertanyaan dan jawaban 10 menit. Baik, terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat buat Promopendus ya, sudah maju pada hari ini, dan nggak ada lagi pendidikan formal yang lebih tinggi gitu ya, kecuali nanti jadi guru besar. Baik, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh penguji eksternal tadi, bahwa ajas dominus litis itu yang dibebankan kepada jaksa ya, sebagai pengendali perkara dari awal, dari hulu sampai hilir ya. Mulai dari SPDP sampai ke pelaksanaan eksekusi gitu ya. Lengkap. Nah, dengan demikian berarti di dalam sistem peradilan pidana kedudukan dari jaksa itu sebagai Superman gitu ya, penentu ya, luar biasa kan. Jadi selamatlah pada Ibu dan Bapak jaksa semuanya ya, dengan beban yang cukup membahagiakan negara kita gitu ya dalam penegakan hukum. Terkait dengan disertasi dari Promopendus, di mana judulnya reformulasi ya gitu ya, terhadap kewenangan penyidikan oleh kejaksaan sebagai pengendali perkara, di mana di situ
kewenangan penyidikan oleh kejaksaan dalam implementasinya bertambah kan, tusinya gitu ya, bertambah dari kewenangan sebagai monitoring, sebagai penyidik, sebagai evaluator, sebagai supervisi gitu ya, pada saat ini, dan dihadapkan dengan yang lagi sedang berlangsung pra penuntutan yang bolak-balik katanya gitu ya, ribuan puluhan ribu perkara yang diendap karena si penyidiknya kurang terbuka atau seolah-olah ada egosentris gitu ya di dalam penerapan. Nah, lantas di mana letak perbedaannya gitu ya? Karena selama ini kan kedudukan di pra penuntutan itu juga sebagai monitoring, sebagai supervisi gitu ya, sebagai penyidik gitu kan. Nah, jadi muncul suatu temuan gitu ya yang harus diperbarui, menambah tusi dari jaksa. Bahkan tadi disampaikan diharapkan pada waktu pemeriksaan pendahuluan jaksa pun sudah ikut memeriksa gitu ya. Selama ini kan hanya memeriksa laporan dari penyidik gitu kan. Nah, sedangkan di dalam KUHAP itu ada juga hakim komisaris. Nah, jadi gimana benturan antara adanya hakim komisaris dan jaksa pada tahap awal gitu. Apakah sudah langsung sidang di situ gitu ya? Atau bagaimana? Ya, mohon penjelasan dari Permapendus, silakan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari yang amat terpelajar Dr. Erna Dewi SH.MH. Selanjutnya izinkan Permapendus menjawab. Yang pertama, mengenai pra penuntutan, bahwa dalam paparan Permapendus bahwa pra penuntutan saat ini itu terjadi banyak masalah, yaitu salah satunya adalah terjadinya bolak-balik perkara yang tidak kunjung selesai. Untuk itu dalam usulan Permapendus bahwa pra penuntutan ini harus dihilangkan, yaitu dengan adanya jaksa sebagai pengendali perkara. Berbeda dengan zaman HIR, bahwa jaksa dapat melakukan penyidikan, polisi sebagai pembantu jaksa dalam melakukan penyidikan. Dalam usulan Permapendus bahwa jaksa tidak melakukan penyidikan secara langsung tetapi menjadi pengendali penyidikan yang selama ini tidak diatur dalam KUHAP dan malah cenderung dipisahkan, sehingga jaksa tidak mengetahui penyidikan sejak awal. Dari usulan Permapendus, jaksa sebagai pengendali perkara mengikuti sejak awal penyidikan, mengetahui bagaimana proses penyidikan di lapangan itu seperti apa. Dan jika terjadi rekayasa, maka jaksa akan mengetahui, tidak hanya dalam berkas saja itu diceritakan secara bagus, tapi fakta di lapangan tidak seperti sebenarnya. Sehingga fungsi pengendalian, penambahan fungsi pengendalian dari jaksa akan merubah atau menghilangkan pola pra penuntutan yang sekarang. Terkait benturan dengan adanya rancangan KUHAP yang sekarang dengan adanya hakim komisaris, menurut Permapendus ini akan mendukung pelaksanaan kegiatan pada saat pra adjudikasi, karena penyidikan dapat dilakukan bersama antara penyidik dengan jaksa penuntut umum, yaitu jaksa sebagai pengendali perkara. Penyidik melaksanakan penyidikan, jaksa mengawasi, memonitoring, dan melakukan evaluasi terhadap perkara yang tidak ditindaklanjuti atau lama tidak ditindaklanjuti menjadi tunggakan. Yang tadi Permapendus sampaikan banyak perkara mengambang atau floating case. Dan sesuai dengan rancangan KUHAP pasal 111 bahwa di ayat 4 menyebutkan bahwa yang maju
dalam pemeriksaan pendahuluan adalah jaksa penuntut umum. Sehingga penyidik dalam hal ini tidak akan bisa maju ke pemeriksa pendahuluan, harus melalui jaksa, sehingga perlunya jaksa mengetahui penyidikan, sehingga ketika maju di pemeriksaan pendahuluan, jaksa menguasai permasalahannya dan bisa menyampaikan ke hakim komisaris fakta yang sebenarnya. Demikian, terima kasih. Dari Bu Erna, cukup? Masih ada 2 menit lagi, silakan. Baik, Permopendus, dari pernyataannya berarti intinya bahwa pada tahap pra penuntutan itu dihilangkan gitu ya. Siap. Langsung selesai pada saat di pemeriksaan pendahuluan. Kalau memang oke lanjut, kalau tidak selesai di situ kan gitu. Siap. Ya. Oke. Kemudian tadi disampaikan oleh Permopendus ada model baru ya, ada RJ gitu ya. Siap. Nah, di dalam reformulasi ini kan menambah tusi dari kewenangan jaksa gitu ya. Nah, sedangkan RJ kan mengurangi. Nah, gimana ke depannya tugas dari apa enggak berkurang atau bagaimana terhadap apa ajas de bonus litis yang selama ini berlaku? Silakan. Siap. Terima kasih atas pertanyaan dari yang amat terpelajar, Dr. Ena Dewi SH.MH. Izinkan Permopendus menjawab. Dengan penambahan fungsi jaksa sebagai pengendali penyidikan, tidak mengurangi dari fungsi jaksa dalam melakukan restoratif justice atau RJ. Karena kewenangan jaksa sebagai pengendali penyidikan masih melekat untuk dapat menentukan bahwa suatu perkara dapat dilanjutkan ke penuntutan atau tidak dilanjutkan ke penuntutan sebagaimana pasal 140 KUHP. Jadi disitulah sinerginya ketika ada penanganan perkara yang dinilai baik oleh penyidik maupun jaksa penuntut umum sebagai pengendali perkara, bahwa perkara itu apabila dilanjutkan akan menimbulkan kerugian lebih besar daripada dihentikan, sehingga dituntut di situ keprofesionalan dari jaksa untuk menentukan sebagai pengendali perkara bahwa ini akan dilanjutkan atau tidak dengan pertimbangan kemanfaatan dan kemudaratannya. Terima kasih. Baik, cukup. Saya kira cukup. Ya. Lanjut dengan penguji internal, Bapak Dr. HS Tisnanta SH.MH. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Ketua Penguji, Bu Rektor. Yang pertama, saya mau komentar dikit aja. Saya baru yakin kalau Pak Didik ini mantan Menwa. Apalagi hadir Mas Joko kemarin ketika saya bilang tolong diundang Mas Joko itu. Oh, Mas Joko demo. Oh enggak, itu rusak nanti gitu. Tapi yang sama dengan Mas Joko ini. Kemudian yang kedua, begini. Dulu saya pernah ketemu Pak Marwan Effendi. Beliau bilang jaksa itu hanya tukang pos, Mas. Kemudian ada disertasi di Leiden teman saya dari Universitas Brawijaya, itu juga mengatakan jaksa adalah tukang pos. Kemudian realita, banyak yang jaksa yang jadi korban gara-gara Hotman Paris pakai apa namanya cincinnya begini-begini, ada yang kemudian jaksa diberhentikan atau karirnya itu habis karena Hotman Paris, Kopi Joni. Di sisi lain, ya, yang dikemukakan oleh Saudara Permopendus dengan mengambil pendapatnya Prof. Barda, sebenarnya pemegang puncak dari perkara itu siapa? Penyidikan itu siapa? Yaitu jaksa. Jadi puncak dari penyidikan itu adalah jaksa. Asas dominus litis. Problemnya kemudian begini, kalau di dalam KUHP puncak
penyidik tunggal dan seterusnya polisi. Pertanyaan saya kemudian adalah, ketika perubahan undang-undang kejaksaan kemarin polisi itu gerah uyang. Ya. Dengan pemikiran Pak Didi, dengan pemikiran saudara Promovendus ini, menurut saya luar biasa karena Pak menjawab problem yang selama ini ada. Tetapi bagaimana menghadapi proses transisi ini? Akan ada orang yang terganggu, akan ada lembaga yang terganggu. Ini perlu strategi. Oleh karena itu, saya mohon pertimbangannya, terutama terkait dengan asas dominus litis, single prosecution system, oportunitas, independensi. Apa hubungan ini dengan puncak penyidikan yang saudara Promovendus formulasikan? Satu itu. Yang kedua, bagaimana strategi? Ya, bagaimana strategi menghadapi proses transisi ini akan menghadapi penolakan-penolakan. Bagaimana caranya menghadapi penolakan dari status quo yang ada? Saya tidak mau Bapak saudara Promovendus menyinggung ini. Tetapi tolong argumentasinya didasarkan pada bagaimana menegakkan hukum dan keadilan. Atau dengan kata lain pertanyaan saya, apa arti penting dari puncak penyidikan ini ada di tangan jaksa dalam kaitannya dengan menegakkan hukum dan keadilan? Yang ini tidak perlu ditanggapi. Terima kasih Pak Ketut Sumadana, Dr. Ketut Sumadana, karena isinya pujian untuk Mas Didi. Berarti besok akan ada sebuah jalan yang luar biasa. Interpretasi saya, Pak Dr. Yadin, interpretasi orang nakal. Ya, tapi perlu saya sampaikan daripada meledak di belakang. Mohon dijawab pertanyaan saya, hanya satu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari yang amat terpelajar Dr. HS Tisnanta SH MHum. Selanjutnya izinkan Promovendus menjawab. Yang pertama mengenai hubungan implementasi dari asas dominus litis, single prosecution system, asas independensi jaksa dan perlindungan jaksa. Bahwa dalam pelaksanaan tugas, asas-asas itu sangat mendukung bagi seorang jaksa. Bahwa asas dominus litis sebagai pengendali perkara, single prosecution system, jaksa sebagai penuntut umum, asas independensi jaksa, bahwa jaksa dalam melaksanakan tugas adalah independensi, tidak ada pengaruh dari kekuasaan manapun. Dan dalam pelaksanaannya tentunya banyak terjadi kendala dan halangan yang dihadapi oleh seorang jaksa. Banyak jaksa yang mengalami intimidasi ketika melakukan penanganan perkara. Perlunya adanya perlindungan jaksa dalam pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya mengenai strategi menghadapi persinggungan antara strategi menghadapi persinggungan ketika jaksa diberikan kewenangan sebagai pengendali perkara. Bahwa dalam implikasi Promovendus telah sampaikan bahwa perlunya sinergitas dan persetujuan bersama antara lembaga dan adanya political will dan kearifan sikap legowo untuk bersinergi, berkolaborasi dalam sistem penegakan hukum yang lebih baik di masa depan. Bahwa kita memberikan pemahaman kepada aparat penegak hukum bahwa kita ini adalah satu integrated
criminal justice system, bukan terpisah-pisah dalam kotak-kotak sehingga kita tidak akan berkembang dalam penanganan perkara. Sehingga pemahaman dan kerjasama antara lembaga perlu dilaksanakan. Izin sementara itu. Ya, tolok ukurnya itu menegakkan hukum dan keadilan. Hukum yang harus sekarang disiapkan adalah RUU KUHAP. RUU KUHAP harus mampu mewujudkan elemen-elemen ini. Asas-asas ini bukan mendukung, Bapak, Saudara Profesor, tapi ini adalah dasar fondasi. Ya, ini adalah dasar fondasi. Mana mungkin seorang jaksa independen kalau asas dominitisnya enggak? Mana mungkin asas oportunitas itu bisa terbangun kalau tidak mempunyai kekuatan? Mana mungkin single prosecution itu bisa jalan kalau tidak? Tetapi RUU KUHAP karya agung anak bangsa ternyata ada kelemahan. RUU KUHAP ini mestinya nanti mampu mewujudkan kejaksaan agung, jaksa yang bukan hanya just the postman. Untuk apa? Menciptakan keadilan. Keadilan ukurannya apa? Gampang, nurani. Tapi nurani itu apa? Mohon maaf, walaupun tingkatan saya sudah di tingkat makrifat, di atas makrifat, maksiat Mas Bambang, belum bisa menjawab. Karena di sini akan kembali pada asas-asas itu. Mungkin itu cukup, waktu saya kembalikan. Cukup. Dilanjutkan dengan saya persilakan penguji internal Bapak Dr. Arizal Fardiansa SHMH. Waktu diberikan pertanyaan dan jawaban 10 menit. Terima kasih Ketua Penguji Ibu Profesor Dr. Lusmelia Afriani atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat Mas Didi sudah sampai pada ujian promosi kita ya. Ini penelitian yang panjang dan banyak sekali hal yang diperbincangkan selama perjalanan penulisan disertasi. Ada beberapa hal yang mau kita kuatkan coba dalam ujian ini ya, Pak Profendus. Pertanyaan pertama, apakah konsep yang sekarang ada bagi penuntut umum tidak cukup untuk mengawasi proses penyidikan? Konsep yang ada saat ini. Silakan direspon dulu. Terima kasih atas pertanyaan dari yang amat terpelajar Dr. Irzal Fardiansyah SHMH. Selanjutnya izinkan Profendus menjawab. Konsep yang sekarang apakah tidak cukup? Dapat Profendus jelaskan bahwa konsep yang sekarang yang dimaksud adalah konsep prapenuntutan, hubungan antara penyidik dengan jaksa penuntut umum. Bahwa hubungan prapenuntutan itu sudah Profendus sampaikan tidak akan ada ketika penyidik tidak mengirimkan SPDP atau berkas perkara, sehingga kewenangan prapenuntutan yang dimiliki oleh jaksa itu adalah hanya sebuah iming-iming belaka yang belum tentu bisa diberikan, sehingga disitulah kelemahannya. Dan prapenuntutan itu sendiri bisa kita lihat PPNS itu tidak bisa mengirimkan SPDP atau mengirimkan berkas perkara langsung ke jaksa penuntut umum. Dia harus melalui penyidik polisi. Disitulah ada kewenangan prapenuntutan yang diambil oleh penyidik polisi.
bahwa seharusnya penuntutan itu adalah dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Tapi kenapa polisi, penyidik polisi ikut-ikutan melakukan penuntutan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh PPNS? Jadi disitulah kelemahannya. Terima kasih. Pertanyaan saya yang pertama tadi memang ingin menelusuri sebetulnya muara persoalannya ini ada di mana, dan barusan sudah disampaikan oleh Pak Promovendus ya, bahwa sebetulnya muara persoalan ini salah satunya adalah SPDP. Nah, apakah muara ini ya, bagaimana dalam penelitian Pak Didi kemudian ingin menyelesaikan persoalan bahwa sebetulnya ketika penyidik itu dia menyampaikan SPDP, setiap ada perkara yang masuk dan itu sudah dikoordinasikan dengan penuntut umum, maka tidak ada persoalan. Tapi ketika SPDP ini tidak disampaikan, ya seperti yang tadi Pak Promovendus sampaikan, ketika SPDP tidak disampaikan, inilah yang kemudian jadi persoalan di mana penuntut umum tidak bisa mengawasi perkara-perkara yang ada. Begitu. Nah, dalam penelitian Pak Promovendus, mohon maaf, bagaimana caranya menyelesaikan? Apakah kemudian penuntut umum, apakah di dalam KUHP perlu ada regulasi yang menyebutkan bahwa semua perkara yang masuk di penyidik, ya, dalam hal ini kepolisian, itu harus dilaporkan atau seperti apa? Kan selama ini dia tidak berupa norma, ya, dia tidak ada normanya, tapi berupa asas saja, ya, prinsip saja, ada koordinasi pelaksanaan penyidikan itu. Nah, itu kan hanya prinsip. Apakah dia harus dinormakan? Sehingga ketika dia dinormakan atau disebutkan di dalam pasal-pasal, maka itu akan menjadi keharusan dari seorang penyidik ketika ada perkara masuk, dia maka harus melaporkan kepada penuntut umum. Kira-kira bagaimana Pak Promovendus? Siap. Terima kasih atas pertanyaan dari yang amat terpelajar, Dr. Muhammad Irsyal Fardiansyah, SHMH. Selanjutnya izinkan Promovendus menjawab bahwa perlunya dinormakan mengenai usulan dari Promovendus jaksa sebagai pengendali perkara, karena di dalam rancangan KUHP sendiri bahwa ketika ada laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh penyidik, itu pelapor bisa melaporkan kepada penuntut umum dan penuntut umum dapat melakukan pemeriksaan. Namun demikian, belum secara tegas penuntut umum dapat memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan. Penuntut umum hanya melakukan pemeriksaan dan merekomendasikan kepada penyidik, sehingga dalam rancangan tersebut belum secara tegas. Ketika laporan, pengaduan dan sebagainya yang tidak ditindaklanjuti, jaksa tidak bisa secara subordinatif memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan, sehingga perlu diatur secara tegas dalam norma bahwa jaksa sebagai pengendali perkara dapat memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan ketika ada laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh penyidik dan dilaporkan kepada jaksa penuntut umum. Seperti itu. Artinya harus dinormakan ya, supaya itu bisa dilaksanakan secara tepat gitu ya, secara memang betul-betul dilaksanakan maksudnya. Demikian ya. Baik. Siap. Pertanyaan berikutnya, ini ada sebuah pekerjaan ya. Ini kan penyidikan ini sesuatu yang khas, yang selama ini kita tahu itu menjadi kewenangan dari kepolisian. Artinya memang dalam instansi kepolisian dia sudah punya kemampuan, sudah punya kompetensi, ya kan? Itu sudah dimiliki. Ketika norma itu kemudian beralih, di mana jaksa penuntut umum itu diberikan kewenangan pula untuk melakukan penyidikan. Ya meskipun sebetulnya sudah ada ya untuk beberapa tindak pidana kan sebetulnya sudah diterapkan. Nah, ketika dia akan diterapkan pada semua tindak pidana, ini jadi pertanyaan adalah kemampuannya. Kira-kira sudah siap atau belum gitu? Kalau kan disertasi Pak Promovendus ini kan tidak membatasi tindak pidana ya. Tidak membatasi tindak pidana ya, tapi jadi pertanyaan kemudian ya seperti itu. Kira-kira bagaimana kemampuan dari penuntut umum untuk melakukan penyidikan tersebut? Siap. Terima kasih atas pertanyaan dari yang amat terpelajar, Dr.
Muhammad Iojal Fardiansyah SHMH. Selanjutnya izinkan Promopendus menjawab. Bahwa Promopendus mengusulkan jaksa sebagai pengendali perkara, jaksa sebagai pengendali penyidikan, bukan jaksa langsung melakukan penyidikan. Bahwa di sini jaksa sebagai top leader investigation. Jadi kalau kita berbicara manajer itu kan tidak perlu banyak. Yang banyak itu adalah anggotanya. Nah, disinilah fungsi jaksa sebagai manajer yang mengendalikan penyidikan. Sehingga dengan kesiapan jaksa yang diseleksi melalui bahwa dia adalah harus seorang sarjana hukum, beda dengan penyidik-penyidik yang lainnya dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, tentunya jaksa diharapkan dan mempunyai kewenangan dengan pendidikan jaksa sebagai seorang manajer bisa melakukan mengendalikan penyidikan baik itu di seluruh Indonesia, karena yang dibutuhkan adalah kemampuan manajerial mengendalikan penyidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya. Berarti saya simpulkan sedikit bahwa seperti yang tadi Pak Promopendus sampaikan, bahwa ini kita juga mengambil salah satu konsep dari apa yang diterapkan di negeri Belanda, bahwa jaksa itu sebagai koordinator. Tadi juga disampaikan juga dalam pemaparan, ya, dan implementasinya tadi sudah disampaikan oleh Saudara Promopendus. Secara umum saya kira sudah mantap ya, artinya Saudara Promopendus sudah amat meyakinkan. Terima kasih. Demikian Pak Ibu Ketua Penguji, saya kembalikan. Baik, selanjutnya saya persilakan Dekan Fakultas Hukum Unila selaku penguji internal Bapak Dr. M. Fakih SHMS. Dipersilakan, ada waktu 5 menit Pak. Baik, terima kasih Bu Rektor selaku pimpinan ujian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Penguji, alhamdulillah saya selaku pimpinan fakultas atau Dekan Fakultas Hukum merasa terharu dan bahagia nih Pak Ketut. Bagaimanapun juga hari ini maraton ujian sampai 4 Promopendus. Jadi ini terakhir. Biasanya kalau terakhir itu pertanyaannya ringan-ringan. Ya, kalau udah terakhir, jam terakhir itu biasanya pengujinya udah lemes ya, Prof. Fakih ya. Ya, mudah-mudahan gitu ya. Itu waktu zaman saya sekolah. Jadi kalau udah sore, gurunya udah ngantuk. Kalau sekarang rupanya udah pada ngopi semua jadi melek lagi. Mohon maaf, jadi sudah tidak terlalu tegang karena dari kemarin. Tapi saya apresiasi kembali bahwa empat-empatnya masalah yang dikemukakan atau tema yang dikemukakan oleh teman-teman dari Kejaksaan ini membangun inspirasi Fakultas Hukum. Yang tadinya terus terang saja kita berkolaborasi dengan para teoritisi. Hari ini berikutnya selalu dibuktikan dengan unsur-unsur yang ada dalam praktek. Nah, ini yang paling penting. Saya tidak banyak bertanya kalau begitu, karena pertanyaannya udah diborong oleh Pak Ketut, Pak Tisnanto, Bu Erna, dan Pak Ahmad Irzal Firmansyah. Tapi ada beberapa hal. Sebetulnya dari tulisan ini nampak, kita ini kan menulis disertasi harus berdasarkan pada prinsip, beginsel, asas, prinsipium, asasum. Sudah jelas, dominus litis itu hanya dimiliki oleh, didominasi oleh yang namanya kejaksaan. Sudah jelas itu. Tapi kok bagaimana dalam prakteknya justru berkecamuk masalah itu. Nah, kalau begitu tulisan ini bisa menjadi sumber hukum atau doktrin setidak-tidaknya dalam penemuan hukum atau pembaharuan di dalam KUHAP. Itu yang pertama. Nah, yang kedua begini, ada historisnya Promopendus, ya kan? Kalau saudara secara ius constituendum pengen ada pembaharuan substansi KUHAP dan KUHP. KUHAP-nya baru RUU, KUHP-nya sudah jadi, ya kan? Sudah jadi toh? Tapi tinggal menunggu kapan pengesahannya. Pengesahan, apaan 3 tahun berlakunya. Ini pertanyaan iseng,
tapi wajib diketahui oleh seluruh sarjana hukum, bahkan yang amat terpelajar, doktor ilmu hukum. Coba saudara ceritakan sih riwayatnya, ya. Ini kan kita ini punya kitab tapi punya nasab gitu loh. Paham nggak? Siap. KUHP itu asal usulnya dari mana? Siap. Terus sampai mbahnya. Ya, sampai mbahnya, supaya kita tahu, supaya napas filosofi kita memecahkan masalah, tahu asal usul. Tadi saya bisik-bisik dengan Pak Ketut, HIR kok benar ternyata ya, tapi disalah artikan, disalahgunakan. Nah sekarang KUHP, kira-kira itu KUHP itu anaknya siapa, terus ibunya siapa, mbahnya siapa, sampai buyutnya siapa, kita kelihatan. Monggo silakan, itu saja pertanyaan saya, nggak banyak. Siap. Terima kasih atas pertanyaan dari yang amat terpelajar, Dr. Muhammad Fakih SHMS. Selanjutnya izinkan Promovendus menjawab. Sesuai dengan metode penelitian yang Promovendus lakukan, yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang salah satunya adalah pendekatan sejarah, historical approach. Mengenai sejarah KUHP, sebagaimana sejarah KUHP bahwa dari zaman HIR, bahwa KUHP pada masa kemerdekaan itu berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie yang diadopsi dari Kode Napoleon tahun 1810 dengan asas nullum delictum nulla puna sine propelit. Dan yang Kode Napoleon tersebut itu diambil dari bangsa-bangsa Romawi, yaitu Corpus Juris Civilis. Izin. Wah itu udah cukup, itu udah saya nilai 1000 itu. Tadinya 100 tapi saya naikkan persenannya. Ya, sebab sekarang mohon maaf Bapak dan Ibu, banyak sarjana hukum sudah lupa historis. Itulah sebetulnya Corpus Juris Civilis, asal usul yang ada di Romawi. Kemudian diteruskan oleh Napoleon Bonaparte yang kalah di Waterloo. Di Waterloo itu kalah perangnya, tapi tetap diteruskan oleh negara Prancis yang namanya Kode Penal. Dan terus dilanjutkan oleh Wetboek van Strafrecht yang akhirnya menjadi Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie. Tapi Bapak nanti baca buku yang saudara tulis itu ada kutipan Van Hamel, Simon, Pompe, hanya itu tulisan untuk orang Belanda, bukan untuk orang Indonesia. Nah ini harus hati-hati. Tetapi bukunya Jonkers dengan judul Inleiding Handboek van het Nederlands Indie, nah, karena ada kata-kata Var Nederlands Indie khusus untuk inlander orang Indonesia. Kenapa Jonkers menulis begitu? Karena Pak Jonkers ini ditugaskan di Maros sebagai hakim tinggi sehingga menulis bagaimana karakter hukum Indonesia yang tidak sama dengan tulisan-tulisan yang lain. Ini saya ngutip Mas dari guru saya, ya, sebetulnya bukan pendapat saya, tapi saya menyampaikan saja sehingga paripurnalah Saudara Promovendus, sekali lagi selamat, itu yang bisa saya sampaikan, bisa dilanjutkan yang lain. Terima kasih Ibu Ketua. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan Sekretaris Penguji sekaligus Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Lampung, Bapak Profesor Dr. Muhammad Akib SHMHum. Dipersilakan. Makasih Bu Ketua Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya sudah di penghujung ini ya. Ini jangan-jangan nanti nggak sampai kepada promotor atau kopromotor ya. Mungkin pertama karena sudah banyak tadi ya. Saya mau nanya apa lagi? Saya bilang sudah towel Pak Irzal, jangan ditanya, masih ditanya juga yang itu ya. Barangkali pertama koreksi aja dulu ya. Ini barangkali ada data mungkin perlu di-update ya. Saya lihat di sini terbatasnya jumlah jaksa penuntut umum. Pak Didik masih Promovendus masih pakai data 2019 dan bukan sumber resmi. Saya lihat ya, sumbernya dari Charles Komaling Tribun Manado. Kenapa nggak pakai dari data Puspenkum Kejaksaan Agung? Lebih mantap datanya. Siap. Lalu data bukan 2019, data 2022 kalau bisa datanya ya, supaya
Oh, nanti sama Pak Ketut, itu data pasti banyak di Puspenkum ya, bukan data dari Tribun ya. Saya kira itu koreksi karena Bapak di Kejagung, saya kira datanya gampang untuk diperoleh. Yang kedua, karena sudah habis pertanyaan, saya agak sedikit agak sedikit berteori lah ya, supaya agak keren kata Pak Jayadin ya. Chambliss statement, nah, ini teori lama sebetulnya ya. Chambliss statement itu sebetulnya memberikan sebuah teori tentang proses bekerjanya hukum ditentukan setidaknya oleh 3 faktor. Pertama ditentukan oleh rule making institution. Kalau niatnya ada, diatur secara bagus oleh pembuat undang-undang, saya kira bekerjanya hukum juga akan baik, tapi tidak jaminan juga ya. Maka yang kedua akan dipegang perannya oleh role sanctioning institution, salah satunya adalah kejaksaan. Tapi tidak cukup sebetulnya ya, juga ditentukan oleh pemegang peran. Pemegang peran itu siapa? Bisa terdakwa, bisa korban, macam-macam. Bahkan kalau kita kembalikan kepada teori Bredemeier misalnya, ada faktor politik, kepentingan, ekonomi dan seterusnya. Banyak hal yang bisa mempengaruhi bekerjanya hukum. Nah, dalam konteks disertasinya Pak Promopendus, agak keren di depannya, pertanyaan memang gampang pertanyaannya. Kira-kira dari sebuah triple helix apalah gitu di situ saya katakan, sebagai sebuah orkestra dalam hal penegakan hukum, tadi kan ada top leader. Nah, kira-kira yang pertama itu adalah gimana sih dirijen ini sebagai dirijen itu bisa mengatur, ya dikatakan sebagai top leader tadi, supaya institusi ini semua ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu pertanyaan yang satu sajalah saya kira, karena yang kedua itu sudah ditanyakan oleh Pak Irzal. Satu saja, saya kira itu. Makasih, saya kembalikan kepada silakan dijawab. Siap. Terima kasih atas pertanyaan dari yang amat terpelajar Profesor Dr. Muhammad Akib SH MHum. Selanjutnya izinkan Promopendus menjawab. William J. Chambliss dan Robert B. Sidman dalam bukunya Law, Order and Power tahun 1971 menjelaskan bahwa bekerjanya hukum dalam suatu masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan sosial masyarakat, lembaga pembuat hukum dan lembaga pelaksana hukum, sehingga bekerjanya hukum itu tidak bisa dimonopoli oleh hukum itu sendiri. Promopendus yakin dalam penyatuan fungsi penyidikan dan penuntutan, kalau digambarkan dalam sebuah orkestra, akan berjalan dengan baik karena para pemainnya adalah orang yang memahami nada penegakan hukum, sehingga penegakan hukum tidak dimaknai sebagai monopoli oleh kejaksaan sebagai rule sanctioning institution dan pemilik asas dominus litis, yang apabila diperdengarkan di tengah masyarakat sudah pasti dapat menyukai cara bermain orkestra penegakan hukum sebagai pemilik asas dominus litis yang akan berpengaruh terhadap masyarakat itu sendiri, yang pada gilirannya penegakan hukum dalam penanganan perkara oleh kejaksaan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai bagian dari integrated criminal justice system. Muaranya adalah satu yaitu penegakan hukum dan kejaksaan sebagai pelaksana dari hukum itu sendiri. Jika dihubungkan dengan jaksa sebagai pengendali perkara, bahwa di sini jaksa sebagai konduktor yang mengarahkan para pemain musik untuk seirama menyanyikan lagu-lagu yang merdu yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Iya, Terima kasih. Singkat ya. Saya kira jangan-jangan laptop saya kena sadap nih kayaknya ya. Siap. Kayaknya lancar betul. Ya, saya kembalikan kepada Bu Rektor. Ujian promosi Dr. Saudara Didi Kurniawan SHMH selesai. Untuk memberikan waktu kepada tim penguji dalam menentukan hasil ujian, maka dengan ini ujian promosi doktor atas nama Saudara Didi
Kurniawan SHMH, saya nyatakan diskor selama 10 menit. Hadirin dimohon berdiri. Rektor beserta tim penguji meninggalkan ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Promo Vendus dipersilakan meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon tetap berada di dalam ruang sidang dan menjaga ketertiban. Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Fakultas Hukum didirikan resmi pada tanggal 14 Februari 1960. Fakultas Hukum memiliki program studi sarjana, program pasca sarjana, dan program studi doktor ilmu hukum. Program studi doktor ilmu hukum Universitas Lampung resmi dibuka pada tahun 2017 berdasarkan surat keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 430/KPT-1/2017. Mengusung flagship sebagai pengemban hukum Pancasila, visi PSDIH Unila adalah unggul dalam pengembangan keilmuan hukum Pancasila sebagai basis pembaruan hukum nasional di era global pada tahun 2025. Visi yang diemban tersebut pada hakikatnya adalah dalam rangka mencapai mutu lulusan yang akan memberikan sumbangsi pada pembaruan hukum nasional dengan tetap memperhatikan jati diri bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Fasilitas PSDIH Unila sangat memadai untuk pelaksanaan proses studi dengan adanya ruang perkuliahan, ruang kerja mandiri, ruang seminar, ruang baca, serta ruangan lainnya yang menunjang proses studi mahasiswa dan operasional PSDIH. PSDIH Unila terus berkomitmen dalam pembangunan dan pengembangan hukum di Indonesia, melahirkan filosof hukum yang menjunjung nilai-nilai Pancasila, berkompeten, dan berintegritas. Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Fakultas Hukum didirikan resmi pada tanggal 14 Februari 1960. Fakultas Hukum memiliki program studi sarjana, program pasca sarjana, dan program studi doktor ilmu hukum. Program studi doktor ilmu hukum Universitas Lampung resmi dibuka pada tahun 2017 berdasarkan surat keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 430/KPT-1/2017. Mengusung flagship sebagai pengemban hukum Pancasila, visi PSDIH Unila adalah unggul dalam pengembangan keilmuan
berkomitmen dalam pembangunan dan pengembangan hukum di Indonesia, melahirkan filosof hukum yang menjunjung nilai-nilai Pancasila, berkompeten dan berintegritas. Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Fakultas Hukum didirikan resmi pada tanggal 14 Februari 1960. Fakultas Hukum memiliki program studi sarjana, program pasca sarjana, dan program studi doktor ilmu hukum. Program studi doktor ilmu hukum Universitas Lampung resmi dibuka pada tahun 2017 berdasarkan surat keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 430/KPT-1/2017. Mengusung flagship sebagai penggemar hukum Pancasila, visi PSDIH Unila adalah unggul dalam pengembangan keilmuan hukum Pancasila sebagai basis pembaruan hukum nasional di era global pada tahun 2025. Visi yang diemban tersebut pada hakikatnya adalah dalam rangka mencapai mutu lulusan yang akan memberikan sumbangsi pada pembaruan hukum nasional dengan tetap memperhatikan jati diri bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Fasilitas PSDIH Unila sangat memadai untuk pelaksanaan proses studi dengan adanya ruang perkuliahan, ruang kerja mandiri, ruang seminar, ruang baca, serta ruangan lainnya yang menunjang proses studi mahasiswa dan operasional PSDIH. PSDIH Unila terus berkomitmen dalam pembangunan dan pengembangan hukum di Indonesia, melahirkan filosof hukum yang menjunjung nilai-nilai Pancasila, berkompeten dan berintegritas. Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Fakultas Hukum didirikan resmi pada tanggal 14 Februari 1960. Fakultas Hukum memiliki program studi sarjana, program pasca sarjana, dan program studi doktor ilmu hukum. Program studi doktor ilmu hukum Universitas Lampung resmi dibuka pada tahun 2017 berdasarkan surat keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 430/KPT-1/2017. Mengusung flagship sebagai penggemar hukum Pancasila, visi PSDIH Unila adalah unggul dalam pengembangan keilmuan hukum Pancasila sebagai basis pembaruan hukum nasional di era global pada tahun 2025. Visi yang diemban tersebut pada hakikatnya adalah dalam rangka mencapai mutu lulusan yang akan memberikan sumbangsi pada pembaruan hukum nasional dengan tetap memperhatikan jati diri bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Fasilitas PSDIH Unila sangat memadai untuk pelaksanaan proses studi dengan adanya ruang perkuliahan, ruang kerja mandiri, ruang seminar, ruang baca, serta ruangan lainnya yang menunjang proses studi mahasiswa dan operasional PSDIH. PSDIH Unila terus berkomitmen dalam pembangunan dan pengembangan hukum di Indonesia, melahirkan filosof hukum yang menjunjung nilai-nilai Pancasila, berkompeten
dan berintegritas. Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Fakultas Hukum didirikan resmi pada tanggal 14 Februari 1960. Fakultas Hukum memiliki program studi sarjana, program pasca sarjana, dan program studi doktor ilmu hukum. Program studi doktor ilmu hukum Universitas Lampung resmi dibuka pada tahun 2017 berdasarkan surat keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 430/KPT-1/2017. Mengusung flagship sebagai pengemban hukum Pancasila, visi PSDIH Unila adalah unggul dalam pengembangan keilmuan hukum Pancasila sebagai basis pembaruan hukum nasional di era global pada tahun 2025. Visi yang diemban tersebut pada hakikatnya adalah dalam rangka mencapai mutu lulusan yang akan memberikan sumbangsi pada pembaruan hukum nasional dengan tetap memperhatikan jati diri bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Fasilitas PSDIH Unila sangat memadai untuk pelaksanaan proses studi dengan adanya ruang perkuliahan, ruang kerja mandiri, ruang seminar, ruang baca, serta ruangan lainnya yang menunjang proses studi mahasiswa dan operasional PSDIH. PSDIH Unila terus berkomitmen dalam pembangunan dan pengembangan hukum di Indonesia, melahirkan filosof hukum yang menjunjung nilai-nilai Pancasila, berkompeten, dan berintegritas. Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Fakultas Hukum didirikan resmi pada tanggal 14 Februari 1960. Fakultas Hukum memiliki program studi sarjana, program pasca sarjana, dan program studi doktor ilmu hukum. Program studi doktor ilmu hukum Universitas Lampung Ujian promosi dilanjutkan kembali. Hadirin dimohon berdiri. Rektor beserta tim penguji memasuki ruang sidang.
Hadirin dimohon duduk kembali. Ujian promosi doktor Saudara Didi Kurniawan SHMH dibuka kembali. Pedel dipersilakan menjemput promovendus. Pengumuman hasil ujian terbuka. Saudara promovendus, setelah Dewan Penguji mengadakan rapat khusus penilaian ujian promosi doktor saudara, maka dengan ini saya umumkan bahwa Didi Kurniawan SHMH NPM 19320110013 dinyatakan lulus. Pada program studi doktor ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang merupakan lulusan ke-6 pada program studi doktor ilmu hukum dengan IPK 3,83. Lama studi 3 tahun, 5 bulan, 9 hari, 15 jam, 55 menit. Dengan nilai 89,28 dengan huruf mutu A. Dan kepada saudara diberikan hak untuk menggunakan gelar doktor sejak saat ini. Dengan demikian, Universitas Lampung telah menyumbangkan seorang doktor kepada negara Republik Indonesia. Semoga saudara memberikan kontribusi terbaik kepada bangsa dan negara ini. Selamat. Penyerahan surat keterangan lulus oleh Rektor Profesor Dr. Insinyur Lusmeilia Afriani DIE IPM didampingi oleh Dekan dan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum. Kepada Rektor, Dekan, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, dan Promovendus dipersilakan kembali ke tempat. Penyampaian pesan oleh Rektor Unila, Profesor Dr. Insinyur Lusmeilia Afriani DIE IPM kepada Doktor baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Ya pun. Yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang saya hormati para penguji baik dari eksternal dan maupun internal, termasuk Sekretaris Penguji, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Lampung, promotor dan kopromotor dari Saudara Didi Kurniawan SHMH yang hari ini dinyatakan lulus
dengan predikat yang sangat memuaskan, yaitu telah menjadi Dr. Didi Kurniawan SHMH. Kami bangga bahwa semua telah menyelesaikan kegiatannya para dosen di jurusan program studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Dengan bangga hari ini telah meluluskan Anda beserta para penguji baik eksternal dan internal. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih khususnya untuk Bapak Dr. Ketut Sumedana SHMH yang sudah hadir pada hari ini jauh-jauh dari Jakarta. Dan mudah-mudahan kami berharap skripsi disertasi yang Anda berikan dan Anda lakukan dan Anda perbuat selama ini yang di Universitas Lampung itu akan menjadi bekal Anda dan Anda bisa terapkan di tempat Anda bekerja dan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Selanjutnya kami berharap bahwa Anda tetap menjaga alma mater Universitas Lampung dan terus berkarya, belajar yang menjadi motivasi Anda untuk putra-putri Anda, dan kami tetap berharap bahwa Anda bisa tetap berkontribusi untuk Universitas Lampung, yaitu sebagai penyemangat bagi adik-adik Anda, yaitu baik program S1, S2, dan S3. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan selamat juga bagi keluarga Anda dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Demikian sambutan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian pesan oleh promotor kepada doktor baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Tim Penguji Rektor Universitas Lampung, Profesor Dr. Lus Melia Apriani, DEA, IPM. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Dr. M. Pakih, SHMHS. Tim penguji, lebih khusus lagi kepada penguji eksternal Dr. Ketut Sumedana SHMH. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama patut kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, karena atas berkat rahmat dan ridhonya Saudara Didi Kurniawan pada hari ini menyelesaikan studinya ya, dan sekaligus juga berarti kami tim promotor ya, sudah dapat mengantarkan saudara ya, untuk menyelesaikan pendidikan di program S3 Fakultas Hukum Universitas Lampung. Atas nama tim promotor mengucapkan selamat kepada saudara ya, Dr. Didi Kurniawan SHMA beserta istri ya, anak dan keluarga. Tentunya sebagai penyandang gelar doktor ya, sebagai gelar akademik tertinggi, saudara selaku praktisi di satu sisi dan di sisi lain seorang dokter ya, punya ilmu dokter, punya tanggung jawab keilmuan yang lebih ya, di masyarakat dibandingkan sebelum Anda menyandang gelar doktor ya. Oleh karenanya diharapkan saudara selalu menambah pengetahuan ya, dan mengikuti perkembangan kehendak hukum masyarakat ya, mengingat keberadaan hukum itu untuk membahagiakan manusia ya, dalam kehidupannya di masyarakat. Jadi selaku aparat penegak hukum dituntut ya, untuk selalu menambah ilmu pengetahuan hukumnya, karena tidak mungkin penegakan hukum itu bisa terlaksana sebagaimana yang diharapkan kalau aparat penegak hukumnya tidak memiliki ilmu hukum ya. Jadi ilmu hukum itulah yang diharapkan dapat
ditonjolkan oleh seorang aparat penegak hukum yang mempunyai kemampuan akademik, terutama doktor, ya. Karena perbedaan antara penegak hukum dengan tukang itu ada aspek. Kalau tukang itu hanya melihat sesuatu persoalan itu apa dan bagaimana, namun kalau seorang penegak hukum itu dituntut ya harus mempunyai satu cara pandang lagi tambahan, ya, selain mengetahui apa persoalannya, mengapa persoalan itu terjadi, baru bagaimana ya, penyelesaiannya, ya, berdasarkan mengapa aspek ilmu hukumnya itu, ya. Oleh karenanya diharapkan saudara selalu menambah, mengupdate ya ilmu hukum Anda, lebih-lebih dengan kita akan memberlakukan ya KUHP baru kita, ya, yang di dalamnya penuh ya perubahan-perubahan paradigma, ya, cara pandang hukum pidana nasional, ya, yang berbasis Pancasila, ya, yang humanis, ya. Oleh karenanya pembaharuan hukum yang ada di dalam KUHP itu harus diaplikatifkan, ya, harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum ke depannya, ya. Titipan dari kami selaku tim promotor, mohon kepada saudara Dr. Didik, ya, dapat memberikan pengetahuan hukumnya, ya, menularkan pengetahuan hukumnya kepada rekan sejawat selaku aparat penegak hukum, khususnya di lingkungan kejaksaan, ya, dalam kaitannya dengan penuntutan yang berbasis humanis itu, ya. Itu ya beberapa masukan dari saya, ya, kepada tim penguji. Kami mengucapkan banyak terima kasih, ya, masukan, kritik dan saran ketika ujian proposal, hasil, ya, seminar hasil, kelayakan, sampai ujian tertutup, ya, sehingga saudara Didik Kurniawan bisa menyusun disertasinya seperti yang kita temukan pada hari ini. Demikian dari saya, sekali lagi selamat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian promosi doktor Saudara Dr. Didik Kurniawan SHMH ditutup oleh Rektor. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, ujian promosi doktor atas nama Saudara Dr. Didik Kurniawan SHMH dengan ini saya nyatakan resmi ditutup. Rektor dan anggota tim penguji promosi doktor dipersilakan meninggalkan ruang sidang sekaligus memberikan ucapan selamat dan berfoto bersama. Kepada Dr. Didik Kurniawan SHMH dan keluarga dipersilakan mengambil posisi untuk menerima ucapan selamat. Ucapan selamat diawali dari Rektor, Dekan Fakultas Hukum, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, dan tim penguji. Dilanjutkan dengan foto bersama.
Rektor, Dekan, Ketua, dan tim penguji dapat meninggalkan ruangan. Selanjutnya pemberian ucapan selamat dan foto bersama oleh para tamu undangan. Dipersilakan.